Salam sehat buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Setelah menjatuhkan Theo Fireman dengan gerakan yang tidak terlihat, Harvey kembali ditantang oleh Roger Cobb. Bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5645 sampai 5649. Chapter 5645. Roger Cobb memandang Harvey York dalam-dalam, lalu berkata dengan dingin, "Kalau begitu, terimalah seranganku." Ketika kata-kata itu jatuh, Roger Cobb maju selangkah dan melesat sambil melayangkan tinju ke dada Harvey York. Pukulan ini tampaknya sederhana, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Bahkan ketika pukulan ini dilepaskan, ada suara gemuruh di udara. Harvey York awalnya kurang tertarik, tetapi sekarang dia memiliki sedikit minat. Roger Cobb jelas memiliki beberapa bakat, dan tinju paling sederhana dapat dipraktekannya dengan baik sampai saat ini. Jika dia diajar selama beberapa tahun di bawah pengawasannya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi generasi Raja Prajurit. Dan di masa depan, dia mungkin akan melangkah lebih jauh dan menjadi generasi Dewa Perang. Saat Harvey York cukup tertarik pada Roger Cobb, ada banyak suara lembut gadis-gadis di lapangan. Di tempat seperti Universitas Auckland, Roger Cobb memang luar biasa. Tampaknya normal bagi gadis-gadis itu untuk mengaguminya. Dan pelatih seni bela diri campuran itu bahkan menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari Master Cobb dari suku Gajah Emas, keterampilannya bisa diandalkan, dan masa depan dia dapat menjadi harapan keluarganya. Jika dia memiliki kesempatan dilirik oleh 3 biara besar dan berlatih seni bela diri yang sebenarnya, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Aku ingin tahu apakah bocah ini akan terluka parah oleh pukulan ini. Pelatih itu memandang Harvey York dengan penuh minat. Dia berpikir bahwa cara terbaik saat ini adalah dengan menghindari serangan itu. Tapi itu hanya untuk sementara. Masalahnya, tinju Roger Cobb seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Selama Harvey York menghindari satu pukulan, itu akan menjadi serangan yang cepat dan mengalir seperti air. Dapat dikatakan bahwa pemenangnya telah diputuskan. Plak! Pada saat ini di sini, Harvey York berdiri tak bergerak di lapangan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya, langsung menangkis pukulan habis-habisan Roger Cobb. Suara lembut keluar, jari-jari Harvey York yang terentang tidak bergerak, dan sosoknya tidak berubah untuk sementara waktu. Bagaimana itu bisa terjadi? Melihat Harvey York memblokir pukulan penuhnya dengan satu jari, Roger Cobb sangat ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia memikirkan banyak kemungkinan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan begitu kuat. Menghentikan seranganku dengan satu jari. Ini bukan dalam adegan film kan? Aku tidak percaya ini. Ayo lagi. Tubuh Roger Cobb bergerak, dan dia langsung menggunakan kekuatan kakinya untuk melayang ke udara. Saat berikutnya, sebuah kaki menghantam ke wajah Harvey York. Gerakan ayunan kakinya sangat cepat dengan tren yang agak menggelegar. Ini jelas merupakan teknik kaki yang telah dibudidayakan secara ekstrim. Orang biasa tidak mungkin menguasai teknik pembunuhan seperti itu. Plak! Satu kaki persatu tendangan melayang dan yang satu lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun Harvey York yang berada di tengah lapangan tidak menoleh sama sekali, dan dengan jentikan jarinya, ia memblokir semua serangan Roger Cobb. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi pelatih sangat jelek seperti telah makan kotoran. Hanya ada keputusasaan di hatinya. Hanya dengan melihat gerakan sederhana Harvey York, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras Roger Cobb berkultivasi selama beberapa dekade, tidak mungkin bisa melukai Harvey York sedikitpun. Meskipun saat ini, dia bisa menyerang dengan penuhi kekuatan, tetapi Harvey York bahkan belum serius. Chapter 5646. Wush, wush. Gerakan Roger Cobb semakin cepat dan semakin kuat. Pada awalnya, masih banyak siswa laki-laki dan perempuan yang bertepuk tangan. Tapi segera semua orang melihat ada yang tidak beres. Karena Harvey York masih terlalu tenang. Dari awal hingga akhir, ekspresi di wajahnya tidak berubah, dan tubuhnya bahkan tidak bergerak dari tempatnya. Sebaliknya, Roger Cobb mulai sedikit terengah-engah setelah melakukan puluhan gerakan. Entah itu kecepatan atau kekuatannya, itu mulai jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ini, apakah mungkin Tuan Muda Cobb akan kalah? Pikiran itu muncul di benak semua orang, dan mereka semua merasa ngeri. Wush! Setelah gerakan lain, Roger Cobb yang tampak jelek jatuh ke tanah. Dan jubah seni bela diri di belakangnya sudah basah oleh keringat. Tinju yang bagus, tapi sedikit lebih buruk. Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berbicara dengan ringan. Melihat ini, aku bisa memberitahumu apa yang disebut seni bela diri. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York perlahan mengangkat tangan kirinya ke belakang. Itu hanya gerakan sederhana, tapi langsung mengunci semua gerakan Roger Cobb mundur. Tuan Muda Cobb, hati-hati. Ekspresi pelatih segera berubah. Meskipun gerakan Harvey York sederhana, tetapi gerakannya sangat cepat. Pelatih sudah paham bahwa meski Harvey York hanya berdiri di sana sebelumnya, Roger Cobb tidak akan bisa menjatuhkannya. Apalagi saat Harvey York siap beraksi. Sayang sekali Harvey York sudah mengambil langkah sebelum dia selesai berbicara, dan kemudian menamparnya dengan keras.
Tamparan ini terlihat sangat sederhana, tetapi di matanya, tamparan ini meluas tanpa batas dalam sekejap. Hanya ada telapak tangan di seluruh bidang penglihatannya. Roger Cobb berjaga-jaga dan ingin menghindarinya. Tapi tamparan Harvey York yang cepat-kecepatan dan penuh dengan kekuatan, membuat Roger Cobb tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Plak! Suara yang renyah terdengar. Roger Cobb terbang jungkir balik di udara. Dan melayang lebih dari 10 meter ke udara, dia langsung menabrak dinding di belakangnya. Hoe! Roger Cobb terbatuk dan ketika dia ingin bangun, dia merasa wajah kirinya bengkak, dan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Selain rasa sakit, rasa malu yang tak terkatakan muncul di hati Roger Cobb. Pada saat ini, Roger Cobb tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk bersembunyi di dalamnya. Lagi pula, keterampilan yang dia banggakan bahkan hanya kentut di depan Harvey York. Dia dijatuhkan hanya dengan tamparan. Sangat memalukan. Adegan ini menyebabkan seluruh aula seni bela diri menjadi sunyi dalam sekejap. Semua orang hanya bisa tercengang sambil membuka mulut mereka dengan lebar. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan sangat bersih. Hanya dengan sebuah tamparan. Mudah dan kasual. Dia mengalahkan Roger Cobb, yang bisa dianggap sebagai seniman bela diri nomor 1 di antara mahasiswa baru Universitas Auckland. Pria Golden Sands ini benar-benar sangat kuat. Tuan muda Cobb bukanlah musuhnya, jadi di antara mahasiswa baru Universitas Auckland, bukankah dia tak terkalahkan? Apakah mungkin Universitas Auckland akan berubah tahun ini? Semua orang saling memandang. Seni bela diri adalah segalanya di Outskirt. Semakin kuat orangnya, semakin banyak rasa hormat yang bisa mereka dapatkan di tempat ini. Pada saat ini, banyak teman sekelas mulai berpikir tentang bagaimana cara memeluk paha Harvey York selanjutnya. Meskipun Roger Cobb berasal dari keluarga Cobb dari suku Gajah Emas. Namun kemampuan Harvey York yang ditampilkan saat ini mungkin dinilai langsung oleh 3 biara besar. Masa depan yang menjanjikan. Chapter 5647. Di antara tatapan aneh penonton, hanya Laurel Bree yang bergegas keluar dengan wajah pucat. Dia berlari ke sisi Roger Cobb dan membantunya berdiri. Saat melihat wajahnya yang bengkak dan noda darah keluar dari sudut bibirnya, matanya dipenuhi dengan kesedihan. Harvey York, kita semua adalah teman sekelas, kenapa kamu mengambil tanggung jawab yang begitu berat? Laurel Bree mendukung Roger Cobb dan berbalik menatap Harvey York dengan ganas. Pada saat ini, dia seperti serigala betina, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri Harvey York. Tapi begitu mereka tidak setuju, dia siap bertarung dengan Harvey York. Aku sudah berbelas kasih. Harvey York berbicara dengan ringan. Laurel Bree menunjuk wajah Roger Cobb dan mendengus dingin. Kau sebut ini belas kasihan? Aku pikir kamu sengaja memukulnya dengan keras. Kamu adalah orang yang sangat kejam. Untuk terkenal di Universitas Auckland, kamu tidak mempedulikan siapapun. Ketika dia mengatakan ini, ada kebencian di mata Laurel Bree. Wajah Roger Cobb tidak hanya bengkak, tetapi mungkin akan menjadi lelucon di seluruh Universitas Auckland di masa depan. Semua ini karena Harvey York, penduduk dari Golden Sands. Orang Golden Sands ini tidak mengerti, apakah yang terbaik bagi satu sama lain untuk mengakui kekalahan. Orang jahat. Harvey York tersenyum ringan. Jika aku ditampar oleh Roger Cobb, dan aku berbaring di tanah dan muntah darah. Aku ingin tahu apakah ketua kelas akan melakukan keadilan untukku seperti ini. Laurel Bree mendengus dan berkata, apakah ada lubang di otakmu? Orang-orang sepertimu pantas dipukuli sampai mati. Siapa yang akan memberimu keadilan? Harvey York menoleh ke samping dan berkata dengan ringan. Kekalahan Roger Cobb karena aku sudah sangat jahat. Jika aku yang dikalahkan, aku bahkan pantas mendapatkannya bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Kalian masih sangat muda, dengan standar ganda yang cukup kuat. Kalau begitu, Universitas Auckland bukan tempatmu. Kamu bisa pergi ke Amerika Serikat untuk belajar. Lagi pula, ini cocok untukmu. Disitulah patriark berstandar ganda berada. Kamu. Wajah Laurel Bree memerah karena marah. Harvey York, kamu sangat sombong. Apakah aku sombong? Harvey York tersenyum dan bertepuk tangan. Aku tahu kamu tidak bisa menerimanya, dan ada banyak orang yang tidak mau menerimanya. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Kalian bisa datang satu persatu, atau pergi bersama. Jangan ragu. Mendengar kata-kata Harvey York, Laurel Bree hampir mengatupkan giginya. Dia ingin memerintahkan orang untuk maju dan mengalahkan Harvey York. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang menjawab. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Kalau mereka benar-benar melakukannya, siapa yang bisa menjadi lawan Harvey York? Hanya dengan tamparan, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang bisa menghentikannya. Standar ganda dan keras kepala. Harvey York menggelengkan kepalanya dan menatap Laurel Bree. Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Jika ingin mencampur adukan temperamen ini di masyarakat, aku khawatir kamu akan diinjak-injak ratusan kali dalam sebulan. Adapun kamu, mata Harvey York kembali tertuju pada Roger Cobb. Kamu memang memiliki beberapa bakat seni bela diri.
Tapi apa yang kamu pelajari sekarang hanya akan menunda masa depanmu. Ya, aku akan memberimu kesempatan untuk tinggal di sisiku. Selama 3 tahun, aku berjanji kamu bisa menjadi generasi tentara. Bagaimana dengan itu? Harvey York benar-benar menyukai bakat, dan dia sangat tertarik dengan jenius seperti Roger Cobb. Mendengar kata-kata Harvey York, mata Roger Cobb berkedut, ekspresinya berubah, dan ada sedikit kebencian di matanya. Harvey York memang baik, tapi di mata Roger Cobb, ini adalah penghinaan besar. Pria Golden Sands di depannya tidak hanya mengalahkannya, tetapi juga ingin membawanya di bawah komandonya. Yang paling penting adalah bahwa kata-kata Harvey York diucapkan begitu saja dan begitu enteng. Pada saat ini, kebanggaan dan harga diri Roger Cobb langsung terlempar ke tanah dan terus-menerus seperti diinjak-injak. Chapter 5648. Wah, kamu masih mau menerima Tuan Muda Cobb? Pelatih Duncan berkedut di sudut matanya saat ini, dan wajahnya jelek. Aku katakan, jika bukan karena kepala pelatih tidak di sini. Bagaimana kamu bisa membiarkan anak muda sepertimu berkeliaran di sini? Kepala instruktur Duncan sudah mengatakannya. Selama Tuan Muda Cobb mau memujanya sebagai gurunya, dia akan mengajarinya semua keterampilan uniknya. Meskipun kamu memiliki kemampuan, tetapi di depan kepala instruktur, apa arti kemampuanmu itu? Mendengar kata-kata orang itu, beberapa siswa berbinar dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Itu benar. Kepala instruktur adalah master seni bela diri sejati. Dia tak terkalahkan di outskirt. Bagaimana kita bisa dinodai oleh orang-orang dari kota besar? Tuan Muda Cobb, kamu harus menjadi murid manajer Duncan. 3 tahun? Tidak, hanya butuh 3 bulan, dan kamu bisa mengalahkan orang Golden Sands ini. Namun, setelah mendengar kata-kata ini, Roger Cobb tidak menjawab, tetapi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. 3 bulan terlalu lama untuk orang seperti dia. Wajah yang hilang, ia harus mendapatkannya kembali secepat mungkin. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk memamerkan wajahnya di Universitas Auckland di masa depan. Harvey York tidak peduli dengan gerakan kecil Roger Cobb, tetapi melirik pelatih itu dengan ringan. Instruktur kepala Duncan. Dia tidak terkalahkan. Pelatih Yu tertegun sejenak, dan kemudian menjadi marah. Nama kepala instruktur kami sangat tabu dan tidak bisa disebutkan dengan santai. Harvey York menghela napas dan berkata, jika kamu ingin kepala instruktur Duncan ini membelamu, sebaiknya jangan beritahu dia bahwa aku adalah Harvey York. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Maksudnya jelas, dia takut Gary Duncan akan menangis saat mendengar namanya. Betapa memalukannya itu. Melihat Harvey York yang begitu arogan sebelum pergi, para siswa menunjukkan ekspresi yang sulit untuk dijelaskan. Meski Harvey York arogan, dia memang memiliki modal. Setidaknya dia menamparkan Roger Cobb berkali-kali. Bahkan, tidak ada orang kedua di Universitas Auckland yang bisa melakukan ini. Pintu masuk samping Universitas Auckland, tempat Harvey York keluar masuk setiap hari. Ketika dia baru saja berjalan ke gerbang, dia sedikit mengernyit. Pintu samping yang biasanya ramai, entah kenapa sangat sepi hari ini. Bahkan beberapa warung dan pedagang asongan sudah menghilang semua. Di seluruh jalan, hanya rumput musim gugur yang berguling-guling tertiup angin, dan terlihat agak sepi. Duar. Di belakang Harvey York, pintu tiba-tiba tertutup dan beberapa lapis kunci ditambahkan. Sederhananya, semua rute pelarian Harvey York sudah diblokir saat ini. Melihat adegan ini, Harvey York hanya tersenyum diam-diam dan berkata dengan ringan. Semuanya sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Kenapa belum keluar? Duar. Hampir pada saat yang sama ketika suara Harvey York jatuh, di ujung jalan di kejauhan, puluhan mobil Toyota Prado muncul secara bersamaan. Kendaraan off-road ini memiliki tanda gajah emas di bodinya. Mereka menginjak pedal gas tanpa henti. Kecepatannya tidak cepat, tetapi kesombongannya sangat arogan. Jelas, ini sengaja dilakukan oleh pihak lain untuk memberikan tekanan psikologis yang besar pada Harvey York. Segera, mobil berhenti sekitar 100 meter dari pintu samping, dan kemudian satu persatu orang-orang keluar dari mobil. Beberapa dari orang-orang ini terlihat berusia 20-an atau 30-an, dan mereka baru saja tumbuh dewasa. Tetapi setiap dari mereka memiliki rasa arogansi dan mendominasi. Selain itu, mereka semua memiliki seorang wanita cantik di sekitar mereka, seolah-olah mereka ingin menonton pertunjukan bersama. Chapter 5649. Banyak dari orang-orang ini yang mengenakan jubah seni bela diri, dan mereka semua terlihat seperti memiliki beberapa keterampilan bela diri. Puluhan mobil, dengan total ratusan orang, bergegas menuju tempat Harvey York dengan agresif. Melihat orang-orang ini, Harvey York menghela nafas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Roger Cobb tidak akan bisa diam bahkan untuk sesaat. Benar saja, setelah beberapa saat, kerumunan bubar. Terlihat Roger Cobb yang wajahnya bengkak seperti kepala babi, bersama dengan Theo Fireman yang menggantung satu tangan. Dan juga ada Laurel Bree dengan ekspresi bangga di wajahnya. Roger Cobb yang biasanya tenang di kampus, saat ini malah menunjukkan sedikit publisitas sebagai seorang putra tertua dan putra bungsu. Dia mengambil langkah demi langkah.
Meskipun wajahnya bengkak seperti kepala babi, tetapi itu tidak membuat wanita yang hadir untuk mengabaikannya. Tuan muda keluarga Cobb dari suku Gajah Emas awalnya merupakan tanda emas. Di luar tembok besar, dia mewakili superioritas, dan juga berarti tidak bisa diprovokasi. Pada saat ini, Roger Cobb berjalan di depan orang banyak, menatap Harvey York dengan dingin, dan berkata, "Harvey York, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini." Harvey York berkata dengan ringan, Aku benar-benar tidak menduga ini sebelumnya. Ngomong-ngomong, kamu benar-benar mengecewakanku. Demi bakatmu, aku ingin membawamu bersamaku. Sekarang bukan hanya, tetapi kamu juga tidak memiliki rasa malu yang mendasar. Harvey York, kamu mencari kematian. Laurel Brim menggertakkan giginya dan menatap Harvey York. Ketika kamu berada di aula seni bela diri, kamu tidak terlalu memberi wajah Roger Cobb. Bahkan kamu sudah menghinanya beberapa kali. Sekarang setelah kamu sekariat, apakah kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat? Apakah kamu tidak takut mati? Theo Fairman mengelus tangannya yang diplester dan berkata dengan tatapan sinis. Ketua kelas, apakah menurutmu teman sekelas kita, Harvey York akan takut mati? Dia adalah master bela diri yang hebat. Mungkin dia berpikir bahwa dia bisa mendorong kita semua secara horizontal. Kenapa dia takut mati? Tetapi, setelah mengatakan ini, Theo Fairman menyeringai dan berkata dengan keras. Saudara-saudaraku, ajari teman sekelasku ini dan beritahu dia bahwa apa yang disebut keterampilannya hanyalah kentut di depan kita. Mendengar kata-kata Theo Fairman, semua pria ini menyeringai dan melambaikan tangan. Beberapa orang segera mengeluarkan senjata berburu. Beberapa mengeluarkan senjata revolver, dan beberapa mengeluarkan senjata sniper dengan sikap yang sangat arogan. Dapat dikatakan bahwa Harvey York telah melihat kekuatan yang besar di outskirt. Melihat kulit Harvey York yang tampak berubah, Theo Fairman terlihat semakin bangga. Harvey York, aku akan memberitahumu. Kami semua memiliki dokumen hukum dan surat izin. Tidak peduli seberapa bagus kamu bisa bertarung, seberapa kuat kamu. Ketika kamu melawan senjata kami, kamu bukan apa-apa. Jika salah satu dari kami menarik pelatuknya, kamu akan menjadi saringan. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, semua pria yang hadir tidak bisa menahan tawa. Tiara wanita memandang Harvey York dengan ekspresi lebih menyedihkan dan menghina. Dari mana orang ini berasal? Dia tidak tahu, siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak di outskirt. Apakah Tuan Muda Cobb akan mundur setelah diprovokasi? Benar-benar lelucon. Plak. Sebelum Theo Fairman bisa menyelesaikan kata-katanya, Roger Cobb tiba-tiba menamparkan wajahnya. Sudah berapa kali aku memberitahumu? Jadilah rendah hati. Kamu sudah membawa begitu banyak orang dengan banyak senjata api, dan menakuti Harvey York, apa yang sudah kamu lakukan? Jika Harvey York marah dan menamparmu, bisakah kamu menghentikannya?